wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peliasari. Perkenalkan, nama saya Tiara Repalina. Perkenalkan, nama saya Aditria Utami. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahma Putri. Kami dari kelompok 6, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini kami akan memenuhi tugas dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nova Aspio, Magister Pendidikan. Kami akan membahas materi yang berjudul Teknologi dalam evaluasi pembelajaran MI atau SD. Selamat menyaksikan! Di masa sekarang ini, manusia sangat bergantung terhadap teknologi. Hal ini membuat teknologi sebagai kebutuhan dasar setiap orang. Dari anak-anak sampai orang dewasa, para ahli hingga orang pun memakai teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Teknologi di masa sekarang sudah berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Teknologi pendidikan adalah cara menggunakan alat-alat modern seperti komputer, internet, proyektor, dan video belajar jadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Contohnya, kita belajar lewat video di YouTube. Yang kedua, mengikuti kelas lewat Zoom. Dan yang ketiga, itu adalah bermain game edukasi di tablet atau laptop. Mengapa teknologi penting untuk belajar? Karena teknologi itu bisa membantu kita belajar dari mana saja. Kita bisa belajar dari rumah atau sekolah dengan bantuan HP atau komputer. Belajar jadi seru dan tidak membosankan, dan kita bisa menonton video bermain game edukasi atau melihat gambar dari animasi. Nah, memudahkan guru juga dalam menjelaskan pelajaran. Guru bisa memakai proyektor atau laptop, menunjukkan gambar atau video yang menarik, seperti alat teknologi dalam pembelajaran komputer, laptop, proyektor, tablet, atau HP, internet, dan aplikasi belajar. Saya akan membahas peran teknologi dalam evaluasi. Teknologi berperan dalam otomatisasi penilaian, analisis data, real-time, evaluasi berbasis platform digital yang fleksibel dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kami akan membahas lebih lanjut tentang contoh aplikasi, manfaat, tantangan, dan bagaimana semua ini selaras dengan kebijakan kurikulum 2005. Yang pertama yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah platform pembelajaran daring yang terintegrasi dengan berbagai layanan Google seperti Google Docs, Google Form, dan Google Drive. Melalui aplikasi ini, guru dapat mengelola kelas digital dengan lebih terstruktur. Guru bisa membagikan materi, memberikan tugas, membuat kuis, serta memberikan nilai tanpa harus menggunakan aplikasi lain yang berbeda. Selain itu, Google Classroom juga memudahkan komunikasi antara guru dan siswa karena ada fitur komentar dan pengumuman. Yang kedua yaitu Quizzes. Quizzes adalah aplikasi kuis yang berbasis game yang dirancang agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Dalam Quizzes, guru bisa membuat soal dengan tampilan menarik, lengkap dengan gambar, dan fitur skor. Saat mengerjakan, siswa seakan sedang bermain game karena tampilannya penuh warna dan ada sistem peringkat. Keunggulan lain dari Quizzes adalah siswa bisa mengulang kuis berkali-kali untuk melatih pemahaman. Ketiga yaitu Google Form. Google Form adalah aplikasi sederhana namun sangat bermanfaat untuk guru. Melalui aplikasi ini, guru dapat membuat berbagai bentuk soal seperti pilihan ganda, uraian singkat, hingga soal berbentuk kotak centang. Keunggulan Google Form terletak pada sistem otomatis. Jawabannya siswa akan langsung terkumpul dalam bentuk tabel, sehingga guru tidak perlu lagi mengoreksi atau persatu. Selain itu, Google Form juga bisa diatur agar memberikan skor otomatis pada soal pilihan ganda sehingga hasil nilai bisa langsung diketahui siswa. Yang keempat terakhir yaitu Kahoot. Kahoot adalah aplikasi evaluasi berbentuk permainan interaktif yang membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Guru memberikan soal yang ditampilkan di layar,
Lalu siswa menjawab menggunakan perangkat mereka atau HP atau laptop. Setiap soal memiliki musik latar, waktu. Baik, materi selanjutnya ialah tantangan implementasi teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, itu adalah akses internet terbatas. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses internet. Tidak semua siswa memiliki perangkat pribadi seperti laptop, smartphone yang memadai. Bahkan, bagi yang sudah memiliki perangkat, seringkali jaringan internet yang digunakan tidak stabil. Hal ini membuat siswa kesulitan mengikuti evaluasi berbasis teknologi, misalnya ketika mengerjakan kuis online, ujian berbasis Google Form, atau aplikasi lainnya. Ketidakmerataan akses ini biasanya terjadi di daerah terpencil atau pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, penerapan teknologi dalam evaluasi bisa menimbulkan kesenjangan antar siswa yang memiliki fasilitas yang tidak. Selanjutnya itu yang kedua, kemampuan teknologi guru dan siswa. Selain masalah fasilitas, kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi juga menjadi tantangan. Masih ada guru yang belum terbiasa menyusun instrumen evaluasi berbasis digital. Misalnya guru hanya mengetahui cara membuat soal di kertas, tetapi kesulitan ketika harus mengubah ke dalam bentuk digital interaktif seperti kuis online, aplikasi berbasis game, kuis, katot, atau Learner Management System atau LMS. Begitu pula dengan siswa, terutama yang masih berada di sekolah dasar, tidak semua memiliki keterampilan literasi digital yang baik. Ada siswa yang kesulitan login, mengakses tautan atau menggunakan jawaban atau mengunggah jawaban. Hambatan teknis kecil ini seringkali mempengaruhi jalannya proses evaluasi. Selanjutnya itu yang ketiga, ada desain evaluasi yang tidak menarik. Tantangan berikutnya terletak pada desain evaluasi. Banyak guru hanya menyalin soal ujian kertas Google Form tanpa memberikan sentuhan interaktif atau visual. Padahal, jika evaluasi digital hanya berupa soal pilihan ganda atau isian singkat tanpa variasi, siswa dapat merasa bosan dan kurang termotivasi. Seharusnya pemanfaatan teknologi tidak sekedar memindahkan soal dari kertas ke layar, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, misalnya dengan menambah gambar, video, audio, atau bentuk permainan, sehingga siswa lebih aktif dan tertarik mengikuti evaluasi. Yang selanjutnya itu ada penggunaan ruang kelas virtual di dunia. Mulai dari per Januari 2021, saat selesai COVID, sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online di 95% sekolah di dunia. Peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi dan mendiskusikan gagasan, serta saling berkolaborasi. Yang selanjutnya itu ada manfaat teknologi interaktif. Manfaat bagi para guru. Contohnya ada beberapa, yaitu satu, kemungkinan guru memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Yang selanjutnya itu ada membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Manfaat bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa?
Ada beberapa contoh, salah satunya adalah memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar yang dengan baik. Yang selanjutnya itu memungkinkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Yang selanjutnya itu ada membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Selanjutnya itu ada teknologi memajukan siswa. Apakah ini masa depan pembelajaran? Teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Yang selanjutnya itu ada teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Masa depan pembelajaran ada beberapa hal, yaitu salah satunya ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Selanjutnya itu pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis. Yang selanjutnya itu peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Selanjutnya ada naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Yang terakhir itu adalah investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas di zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Bahwa evaluasi berbasis teknologi DMI atau SD itu membantu guru menilai dengan lebih cepat, efisien, dan akurat, sekaligus membantu siswa lebih semangat karena prosesnya interaktif dan menyenangkan. Dengan dukungan aplikasi digital, evaluasi tidak hanya memberi nilai, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami kebutuhan belajar setiap anak. Nah, mari kita memanfaatkan teknologi dengan bijak agar evaluasi pembelajaran itu benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan. Inilah video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi berkah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.